Shalom, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan di malam hari ini. Namun sebelumnya mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Allah Bapa, di dalam kerajaan sorga kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bimbinglah kami ya Roh Kudus sehingga kami dapat memahami akan kebenaran firman Tuhan dan dimampukan tetap terus melakukannya dalam kehidupan beriman kami. Diamkanlah semua suara dalam hati kami, jauhkanlah pikiran yang mengembara kian kemari, dan berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah sedia untuk mendengarkannya. Amin. Mari dipersilakan berdiri dan kita membuka Alkitab pada kitab Roma pasalnya yang kelima, dan menjadi penekanan ayat yang dibaca adalah pada ayatnya yang ke-10. Roma pasal 5 ayat 10 yang menyatakan, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, judul renungan kita di malam hari ini adalah diperdamaikan dan diselamatkan. Diperdamaikan dan diselamatkan yang seperti apa? Lalu siapakah yang diperdamaikan dan diselamatkan itu? Di dalam kitab Roma ini, Rasul Paulus menegaskan kepada jemaat di Roma sebagai pengikut Kristus. Di dalam pasalnya yang ketiga, kitab Roma menyatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa. Dan karena dosa, citra Allah di dalam diri manusia menjadi rusak. Manusia menjadi kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, maka manusia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Oleh karena itu, kita melihat di dalam pasalnya yang kelima ini bahwa kasih karunia yang Allah nyatakan di dalam Yesus Kristus menyatakan banyak buah-buah kebenaran itu. Di antaranya adalah manusia menikmati damai sejahtera dengan Allah. Kita bisa lihat di dalam ayatnya yang pertama. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Dan buah kebenaran lainnya adalah bahwa manusia mampu mengatasi pencobaan dan juga kesengsaraan. Kita bisa melihat di dalam ayatnya yang ketiga. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bukan hanya karena dosa bahwa Allah telah memperdamaikan dan membenarkan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi Rasul Paulus juga menegaskan kepada jemaat di Roma bahwa ketika mereka masih lemah, ketika mereka menjadi orang-orang durhaka, ketika mereka
melakukan pelanggaran di hadapan Allah dan mendatangkan murka Allah, bahkan ketika mereka masih menjadi seteru Allah atau musuh-musuh Allah. Maka di sana kita melihat bahwa Allah menunjukkan kasih-Nya kepada mereka oleh karena Kristus telah mati untuk mereka. Ketika mereka berdosa, bahkan Allah juga telah membenarkan mereka oleh darah Kristus dan mereka diselamatkan dari murka Allah. Bahkan ketika mereka masih menjadi seteru atau musuh-musuh Allah, Allah sendiri yang memperdamaikan mereka oleh kematian anaknya di dalam Yesus Kristus. Bukan hanya diperdamaikan, tetapi juga diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Oleh karenanya, Rasul Paulus menegaskan kepada jemaat di Roma, biarlah mereka boleh senantiasa bermegah di dalam Allah melalui Yesus Kristus, yang oleh Dia mereka telah menerima pendamaian itu. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tentunya karena perbuatan dosa dan hal-hal lainnya membuat manusia hidup di dalam kesengsaraan atau kesulitan hidup. Tetapi karena kasih karunia Allah, karena manusia telah diperdamaikan di dalam Yesus Kristus, maka manusia tentunya sanggup untuk menghadapi pencobaan dan kesengsaraan itu sebagaimana yang dinyatakan di awal. Kenapa demikian? Karena kehidupan manusia selalu mencari Tuhan di dalam segala kesulitan hidup. Maka mereka pasti mampu untuk melewati persoalan hidup itu. Dan itulah satu pengharapan yang ada di dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Oleh karena itu Rasul Paulus sungguh bersyukur ketika dia mendengar kabar tentang iman jemaat di Roma yang tersiar di seluruh dunia. Pada pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-8. Dan firman Tuhan di malam hari ini juga mau disampaikan kepada saya dan jemaat Tuhan. Sebagai pribadi-pribadi ataupun orang percaya yang juga telah diperdamaikan dan diselamatkan hanya karena kasih Allah di dalam Yesus Kristus yang telah mati untuk kita. Hanya karena kita telah dibenarkan oleh darahnya, bahkan juga diperdamaikan dengan Allah melalui kematian Yesus Kristus. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa apa yang dilakukan oleh jemaat di Roma tidak menutup kemungkinan itu juga yang kita lakukan dalam kehidupan kita mungkin sampai saat ini. Seringkali karena pergumulan-pergumulan atau kesengsaraan, kesulitan hidup membuat kita kembali jatuh ke dalam dosa, membuat kita menjadi orang-orang yang durhaka di hadapan Allah, membuat kita mungkin menjadi musuh-musuh Allah. Kita menolak dan membenci Allah dengan kita mengabaikan firman yang harusnya kita lakukan dalam perjalanan kehidupan kita. Oleh karena itu, melalui kuasa kebangkitan Kristus Yesus yang baru saja kita ingat rayakan, kiranya tidak berhenti sampai di situ. Tetapi firman mengingatkan kepada kita bahwa seluruh tindak tanduk kita sebagai orang percaya diamat-amati oleh Allah. Kehidupan orang percaya tidak hanya terpanggil untuk mengaku saja dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi kepada kita juga diminta untuk dapat membuktikan hidup sebagai orang-orang yang telah diperdamaikan dan diselamatkan
oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Memang kehidupan ini sudah diperdamaikan oleh Allah, dan firman menegaskan bahwa akan ada masa depan dalam kehidupan setiap orang yang tetap menaruh pengharapan di dalam Allah. Tetapi masa depan yang seperti apa? Apakah kita masih tetap senantiasa hidup di dalam menghina sesama kita? Apakah kita masih tetap hidup untuk senantiasa melakukan dosa, melakukan hal-hal yang sungguh dibenci oleh Tuhan? Apakah kita masih tetap hidup untuk senantiasa mau mendengar berita bohong dan menyampaikan berita-berita fitnahan, kabar bohong, sementara Allah mengutus Paulus sebagai hamba Kristus, Rasul Kristus, dia dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Maka jemaat di Roma pun sebagai milik Kristus, dalam pasal yang pertama ayat yang ke-6, mereka juga dikasih Allah dan mereka juga sebagai orang-orang yang dikuduskan oleh Allah untuk melanjutkan pemberitaan Injil Allah itu. Dan itu juga yang harus kita lakukan dalam perjalanan kehidupan kita. Sebagai orang-orang yang sudah diperdamaikan dan diselamatkan, maka Allah telah lebih dahulu menguduskan kita supaya kita bisa menyatakan perbuatan-perbuatan atau buah-buah kebenaran, hidup di dalam damai sejahtera itu dengan tetap senantiasa menyampaikan kabar baik, melakukan setiap kebenaran-kebenaran di dalam hidup kita, baik pikiran, baik perkataan, baik seluruh tingkah langkah kita, dan semuanya itu tentunya teruji di dalam Tuhan. Dengan demikian, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah hidup kita senantiasa dapat terhubung di dalam Dia yang adalah sumber kasih yang sejati itu, sehingga kita sungguh-sungguh dapat hanya bermegah di dalam Allah melalui Yesus Kristus. Tidak hanya pada saat kita berada dalam keadaan yang untung, sukacita, berbahagia, tetapi juga bermegah di dalam Allah oleh Yesus Kristus ketika kita menghadapi kesulitan hidup sekalipun. Karena Dia Allah yang telah memperdamaikan dan menyelamatkan kita. Mari nyatakan sikap hidup yang terbaik, yang benar dan teruji di hadapan Allah melalui sesama kita. Ini firman Tuhan bagi kita dan kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita untuk melakukannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk saat ini bersama kami boleh membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami mengucap syukur untuk sepanjang hari ini di mana kasih Tuhan nyata bagi kami. Dan firman-Mu mengingatkan kepada kami tentang arti hidup yang telah diperdamaikan dan diselamatkan oleh Allah. Kami adalah umat yang dipanggil, dikasihi, dan dikuduskan oleh Allah. Mampukan kami untuk boleh menyatakannya di dalam seluruh hidup yang Allah masih percayakan kepada kami. Terima kasih kalau tindak tanduk kami selalu diawasi oleh Tuhan, sehingga kami boleh hidup di dalam takut akan Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, diberkatilah kami senantiasa, pribadi lepas pribadi, supaya kami tetap membangun persekutuan dengan Tuhan dalam ketatan dan kesetiaan. Hamba memohon biarlah ibadah-ibadah di tengah-tengah jemaat Sumber Kasih Kendari, baik di induk maupun di pos-pos pelayanan dan kesaksian, dapat tetap terus berkelangsungan di dalam pengasihan Allah, sehingga buah-buah kebenaran itu nyata, dan kami juga boleh hidup berdamai satu dengan yang lainnya, bahkan dengan masalah-masalah yang Allah percayakan kepada kami. Bapa dalam kerajaan sorga, berkati kaum lanjut usia, berkati mereka yang saat ini bergumul Tuhan akan kelemahan-kelemahan fungsi organ mereka. Demikian juga pengharapan-pengharapan mereka untuk boleh tetap kuat melanjutkan hidup, untuk boleh disembuhkan dari sakit penyakit. Mereka yang saat ini berjuang untuk sebuah kesembuhan, Tuhan menolong mereka melalui semua upaya-upaya yang mereka lakukan.
cara khusus pendampingan keluarga, supaya mereka boleh melayani kekasih-kekasih mereka dengan sukacita. Sehingga di dalam pergumulan yang mereka alami ini ada damai sejahtera Tuhan. Mereka boleh bermegah di dalam kesengsaraan yang mereka alami. Demikian juga setiap ibu-ibu yang mengandung, anak-anak yang sedang menghadapi ujian-ujian, mereka yang berjuang di dalam pendidikan-pendidikan, Tuhan menolong mereka supaya mereka semua dapat melampaui setiap pergumulan-pergumulan mereka dengan baik dan memiliki masa depan yang diberkati oleh Tuhan. Kami juga mendoakan akan kehidupan bangsa kami, pemerintahan kami, Indonesia, bahkan kota di mana kami tinggal dan berada. Kiranya Tuhan selalu menganugerahkan yang terbaik. Ketika kami harus diperhadapkan dengan pandemi COVID-19 yang belum berlalu, berikan kami hikmat Tuhan untuk tetap menjaga kesehatan kami dan juga mendukung upaya-upaya pemerintah terus memberlakukan protokol kesehatan. Dan di dalam keterhubungan kami kepada Allah melalui Yesus Kristus, kami percaya Engkau sanggup untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona ini, Tuhan. Dan Engkau juga berkenan memberkati daerah-daerah yang mengalami bencana alam, secara khusus di NTT, NTB dan sekitarnya maupun daerah yang lain. Tuhan berkuasa untuk memulihkan dan Tuhan memberkati supaya kehidupan mereka boleh bangkit dan Tuhan memberikan penghiburan bagi keluarga-keluarga yang kehilangan rumah ataupun setiap orang yang dikasihi dan hal-hal lainnya ya Tuhan. Sehingga di balik peristiwa ini kami juga boleh lebih menata hidup kami, juga merawat alam di mana kami tinggal dan berada dengan baik. Jauhkanlah kami dari segala hal yang tidak berkenan. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga, inilah semua pinta harap kami, syukur kami, kiranya Tuhan berkenan atasnya. Mohon ampun atas semua salah dan dosa kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa, kami bersyukur, dan dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang mengajar kami berdoa. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.